Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke termokimia bagian yang keempat. Di sini kita masih dalam penentuan entalpi reaksi. Nah, seperti yang Ibu bicarakan minggu lalu, penentuan entalpi reaksi ini dibagi menjadi 4 cara, yaitu yang pertama itu ada kalorimetri atau kalorimeter sederhana. Yang kedua ada hukum Hess yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan untuk kali ini ada yang namanya berdasarkan data entalpi pembentukan standar atau delta HF. Masih diingatkan? Nah, dan yang selanjutnya itu kita akan membahas juga mengenai dia penentuan perubahan entalpi yang berdasarkan energi ikatannya. Nah, bagaimana Bu penjelasannya? Mari simak videonya berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke termokimia bagian yang keempat, mari perhatikan dulu penjelasan Ibu mengenai latihan kalian yang banyak sekali nilainya di bawah 70 ya, merah-merah Krina. Udah? Kita masuk ke nomor 1. Dah? Nah, di soalnya yang Ibu kasih itu HCl sebanyak 20 gram dengan suhu 26 derajat dimasukkan ke dalam NaOH 90 gram dan suhunya naik menjadi 33 derajat. Jika kalor jenisnya itu 4,2 dan kapasitas kalor itu adalah 0, maka perubahan entalpi reaksinya adalah yang perlu kalian perhatikan untuk pertama kali di soal seperti ini nakku, soal apapun itu, catat yang diketahui. Sudah diketahui. Apa aja yang diketahui nakku? Dia itu ada massa HCl. Massa HCl. Nah, berapa? 20 gram. Nah, setelah itu ada massa NaOH. Sudah berapa? 90 gram. Enggak? Lalu apa lagi yang diketahui? Kan tadi ada perubahan suhu. Dia suhunya naik. Nah, berarti delta T. Nah, berapa? 7 ya. Soalnya kan dari 26 naik menjadi 33. Jadi delta T-nya itu ada 7. Nah, ada C juga, dia 4,2. Kalor jenis ya kan? Terus ada apa tadi? Kapasitas kalorimeternya itu 0. Nah, jawab. Kalau semua sudah diketahui, kita jawab. Seperti yang sudah Ibu katakan, apa yang pertama kali kita cari? Ki reaksi kan? Apa rumusnya Ibu berikan aku? Ki reaksi sama dengan negatif Ki larutan ditambah dengan Ki kalorimeter. Masukkan ke rumusnya. Apa rumus Ki larutan? M kali C kali delta T. Apa rumus Ki kalorimeter? C kali delta T. Nah, di sini massa siapa yang kita pakai? Kan larutan. Berarti massa NaOH. Nah, masukkan 90 dikali C-nya berapa? 4,2 ya kan? Kalau jenisnya 4,2 dikali berapa? 7. Nah, ditambah C-nya kan tadi 0. Dikali delta T-nya berapa? 7. Nah, kalikan. Berarti di sini kita dapat 2646 ditambah 0 kali 7 nakku 0. Enggak? Berarti kita dapat lagi reaksinya itu negatif 2646. Enggak? Yang kedua yang harus kita cari di sini apa? Ada yang namanya mol. Nah, gimana rumus mol? Massa per mR. Massa siapa? HCl ya kan? Berapa massanya? 20. Berapa mR-nya? mR itu ingat aku AR
dari H ditambah dengan AR dari Cl itu adalah Mr ya. Kenapa kita pakai Mr? Karena dia udah menjadi senyawa, bukan unsur-unsur lagi seperti itu. Kalau dia unsur kita gunakan AR, kalau dia senyawa kita gunakan Mr. Mr-nya berapa? 36 ya. Bisa juga 36,5. Nah, setelah itu berapa hasilnya? 0,5. Setelah ini barulah bisa kita cari yang namanya delta H, ya kan? Delta H-nya itu apa rumusnya? Ki reaksi per mol. Berapa tadi ki reaksinya? Negatif 2646 dibagi 0,5. Maka di sini kita dapat jawabannya negatif 5292 Joule. Nah, atau bisa juga kita ubah ke kilojoule menjadi negatif 5,292 kilojoule. Sampai di sini bisa dimengerti ya kan nomor 1. Oke nakku, kita masuk ke nomor yang kedua. Di nomor yang kedua itu dia ada diketahui di soal 4 reaksi. Nah, sedangkan kita disuruh untuk menghitung delta A dari PCl5 ditambah H2O menghasilkan POCl3 ditambah 2HCl. Nah, yang pertama kali kita harus lihat itu apa yang diminta oleh soal nakku. Nah, kita lihat dari reaktan. Nah, di reaktan itu dia diminta itu ada PCl5. Udah? Kita lihat dari reaksi yang sudah disediakan. Mana yang dia ada PCl5-nya. Ini kan? Nah, lihat. Dia diminta 1 mol PCl5, sedangkan di sini ada 2 mol. Berarti kita harus kali setengah. Ingat ya, semua dikali setengah beserta delta H-nya nanti. Nah, sedangkan direaksikan dia menjadi produk. Sedangkan ini diminta dia reaktan. Tinggal kita balikkan. Kalau dia dibalik berarti tanda dari delta H-nya akan menjadi terbalik juga. Kalau dia negatif akan menjadi positif, kalau dia positif akan menjadi negatif. Masukkan. Udah kita balikkan, berarti untuk yang pertama itu dia ada PCl5 karena dikali setengah ya, menghasilkan P udah dikali setengah kan, ditambah 5 kali setengah ada 2,5 Cl2. Nah, dengan delta H-nya juga kita kali setengah dan sudah dibalik berarti tandanya bertanda positif. Kali setengah anakku, berarti dia ada 320 kilojoule. Paham sampai di sini kan? Nah, sekarang yang kedua. Dia diminta H2O. Cari lagi di mana ada H2O. Ini kan? Nah, dia diminta 1 mol H2O. Ini ada 2 mol, berarti sama. Kita kali setengah dulu. Udah? Ini diminta pada reaktan. Sedangkan di sini dia ada pada produk. Kita putar balikkan lagi. Kita balikkan reaksinya maksudnya ya. Berarti kalau dibalikkan reaksinya ini akan menjadi positif. Udah, masukkan ke jawaban. Berarti karena udah dikali setengah dia menjadi H2O yang menghasilkan H2 ditambah setengah O2. Nah, delta H-nya sudah bertanda positif kali setengah. Berarti 241 kilojoule. Sudah? Sekarang kita masuk ke produk. Nah, dia di produk itu untuk yang pertama diminta POCl3. Cari mana POCl3? Ini kan? Nah, lihat. POCl3 diminta 1 mol. Sedangkan di sini ada 2 mol. Berarti dia dikali setengah. Lihat posisinya, sudah sama-sama pada produk. Kalau begitu, tinggal kita masukkan. Berarti P ditambah dengan setengah O2 ditambah dengan 1/2 Cl2. Kan tadi dia nggak dibalik kan, menghasilkan POCl3 ya. Nah, tadi kan dia tidak dibalik. Jadi
delta H-nya tetap bertanda negatif, kali setengah delta H-nya, berarti 575 kilojoule. Dah, kita masuk yang terakhir. Di sini dia minta 2 HCl. Mana 2 HCl? Ini kan? Nah, posisi sudah sama, diminta 2 mol, sudah tersedia 2 mol, tinggal kita masukkan ke persamaannya, ke reaksi selanjutnya. Berarti H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Berarti delta H-nya tetap ya kan? Jadi delta H-nya berapa? Negatif 184 kilojoule. Sudah? Jumlahkan. Sebelum dijumlahkan, mari kita coret-coret yang berseberangan tapi sama. P bisa, setelah itu H2 bisa, setengah O2, setelah itu 2 setengah Cl, sudah. Setelah itu ini juga bisa dicoret dengan ini ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan, urutkan dia satu-satu ya anakku. Urutkan satu-satu. Di sini ada PCl5. PCl5 ditambah H2O, sudah. Dia menghasilkan PoCl3 ditambah 2 HCl. Lihat soalnya, sudah sesuai. PCl5, H2O, PoCl3 ditambah 2 HCl. Nah, delta H-nya tambahkan. Jadi di sini kita dapat negatif 198 kilojoule. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Di sini ada disediakan aku 2 persamaan. Nah, kita disuruh untuk menghitung delta H dari C2H52 kali O yang menghasilkan C4H9OH. Nah, sekarang sama seperti cara yang nomor 2 tadi, dilihat dulu di reaktan dia diminta apa? C2H52 kali O. Di mana ada di sini? Ini kan aku. Ini kan? Nah, jadi ini yang kita masukkan untuk dia reaksi pertama di jawaban. Masukkan. Berarti C2H5 2 kali O ditambah dengan 6O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 5H2O. Karena dia tidak ada kita rubah, tidak kita balik, tidak kita bagi, tidak kita kali, berarti delta H-nya tetap ya anakku ya. Delta H sama dengan negatif 2510. Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke produknya. Apa yang diminta di sini? C4H9OH. Yang mana? Yang ini kan? Nih. Lalu sudah sama-sama diminta 1 mol, tapi di sini dia posisinya pada reaktan. Berarti harus kita balik reaksinya. Ya, kita balik reaksinya. Kalau dia reaksinya dibalik, otomatis delta H-nya akan bertanda positif. Sudah? Berarti di sini 4CO2 ditambah 5H2O dia akan menghasilkan C4H9OH ditambah dengan 6O2. Maka delta H-nya sudah bertanda positif ya, positif 2456 kilojoule. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coret. 4CO bisa dicoret, ya. Terus dia ada 6O2 bisa dicoret, 5H2O bisa dicoret. Turunkan. Berarti ada C2H5 2 kali O yang menghasilkan C4H9OH. Sudah sama dengan soal? Kalau sudah, mari jumlahkan delta H-nya. Berarti kita dapat di sini negatif 54 kilojoule. Sudah kan? Nah, ginilah caranya anakku ya. Jadi perhatikan step by step yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak cari satu persatu,
itu kemungkinan besar memang akan salah. Tapi kalau kita teliti, toh banyak juga teman-teman kalian yang bisa benar semua kan, bisa 100, bisa nilai 80, berarti mereka bisa teliti. Kalau kalian terburu-buru atau gelah godung saja, kindat, enggak? Nah, seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, untuk penentuan entalpi reaksi itu kita bisa tentukan berdasarkan 4 cara. Yang pertama itu ada namanya kalorimetri atau menggunakan kalorimeter sederhana. Yang kedua itu ada dia berdasarkan hukum Hess yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan yang ketiga dan keempat ini akan Ibu jelaskan sekarang, itu dia berdasarkan entalpi pembentukan standar dan berdasarkan nilai energi ikatan. Nah, kita masuk ke dalam reaksi pembentukan standar. Kalian masih ingat kan aku, reaksi pembentukan standar itu atau yang kita sebut itu dengan delta HF. Ya, dia itu pengertiannya apa kemarin? Kalori yang dilepas atau diserap dari pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi, di sini yang perlu kita ingat itu, nakku. Yang perlu kita ingat itu ada yang pertama koefisiennya yang dibentuk itu harus 1 mol, ya, harus 1 mol. Nah, yang kedua yang perlu kita ingat itu apa? Terbentuk dari unsur-unsurnya, ya, terbentuk dari unsur-unsurnya, bukan dari senyawa ataupun ion, ya. Nah, ini yang harus kita ingat. Sampai di sini bisa kita mengerti, ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk. Misalnya seperti yang Ibu juga sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, kan katanya terbentuk dari unsur-unsurnya. Misalnya di sini Ibu punya ada CH3, COOH. Nah, dia kan terbentuk dari yang namanya unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu apa? Ada C, ada H. H itu nggak mungkin berdiri sendiri, ya, berarti dia ada H2 dan dia ada O2. Nah, setarakan. Di sini ada C-nya itu berarti di sini kali 2, di sini kali 2, O-nya sudah. Nah, inilah yang dimaksud dia terbentuk dari unsur-unsurnya. Bisa? Jadi, di sini jika pada persamaan reaksi semua delta HF-nya sudah diketahui, maka delta H reaksinya dapat dihitung dengan, jika pada persamaan reaksi semua delta HF-nya itu sudah diketahui, nakku, maka kita punya rumus untuk menghitung delta H reaksinya. Berarti rumusnya itu delta H sama dengan delta H0F atau delta HF produk dikurang delta HF reaktan.
kan. Nah, udah. Ini dia rumusnya. Tapi di sini perlu juga kita ingat, anakku ya. Perlu juga kita ingat unsur bebas itu delta HF-nya itu sama dengan 0. Apa itu unsur bebas, Bu? Semua unsur itu yang memiliki bilox atau bilangan oksidasi itu sama dengan 0, itulah yang disebut dengan unsur bebasnya. Nah, di sini ada triasiknya. Coba diperhatikan, ada triasiknya. Triasik. Sudah. Triasiknya itu gimana, Bu? Untuk mencari yang namanya delta H tadi, ada yang namanya kaki. Nah, apa itu kaki? Kanan dikurang kiri. Ya. Kanan dikurang kiri. Sudah? Contoh soal. Nah, untuk contoh soal, misalnya di sini Ibu ada punya CH4 ditambah dengan NH3. Nah, dia akan menghasilkan HCN ditambah 3H2 dengan delta H itu 260 kilojoule. Nah, bila pada keadaan standar, ini pada keadaan standar ya, pada keadaan standarnya delta HF dari CH4 itu sama dengan negatif 75 dan delta HF dari NH3 itu sama dengan negatif 46. Dah. Maka hitunglah delta HF dari yang namanya HCN. Nah, untuk yang pertama itu, langkah pertama untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu reaksi yang diketahui pada soal ini ya. Tulis CH4 ditambah NH3, nah, menghasilkan HCN ditambah 3H2. Ingat, setarakan dulu reaksinya. Kebetulan pada soal yang udah Ibu berikan ini dia sudah setara ya. Jadi selalu ingat, setarakan terlebih dahulu. Setarakan reaksinya terlebih dahulu. Ya. Ingat, ini harus diingat. Kenapa? Karena koefisien itu sangat mempengaruhi anak ya. Sudah anak-anak, kita tentukan ini kan dia kiri ya. Kiri dan ini dia kanan. Nah, masukkan ke rumusnya itu tadi kan triasiknya itu kita pakai triasi aja ya. Jadi kaki, kanan kurang kiri. Masukkan delta HF dari HCN ini dia kan sebelah kanan ya. Nah, dikurang ada delta HF dari CH4 ditambah delta HF dari NH3 ya. Nah, setelah itu kita masukkan langsung ke angkanya. Berarti delta H-nya tadi berapa? 260 ya. 260. Ini kan dia yang mau dicari ya. Jadi delta HF HCN. Nah, dikurang berapa tadi delta HF
dari CH4 itu ada negatif 75. Negatif 75 ditambah dengan negatif 46 ya. 46. Ini harus teliti sekali menghitungnya karena tanda juga mempengaruhi. Jadi walaupun jawaban kalian benar, kalau tanda kalian salah, ibu akan tetap menyalahkan jawaban kalian. Sudah? 260 sama dengan, berarti ini delta HF dari HCN. Nah, dikurang, kalau ini dijumlah berarti 121 ya. Nah, pindahkan yang tidak diketahui dikeluarkan, berarti delta HF dari HCN itu sendiri sama dengan dia ada 260 ya dikurang 121. Berarti dia jawabannya sama dengan positif 139 kilojoule. Nah, ingat, kalau dia bertanda negatif atau positif itu penting ya. Seperti ini, dia bertanda positif. Berarti dia adalah reaksi endotherm. Endotherm. Ingat, kalau dia endotherm itu berarti dia apa? Menyerap atau mengeluarkan. Berarti dia kan, kalau dia namanya endo, dia berarti menyerap kalor. Karena pada soal itu dia jawabannya bukan seperti ini, bukan hanya angka. Ada juga yang di jawabannya itu dia meminta dia reaksi endotherm atau exotherm, atau ada juga dia bertanya apakah dia menyerap atau melepaskan, seperti itu ya. Baik anak-anak, kita masuk ke contoh nomor 2. Jadi di nomor 2 itu bila ada pembakaran dari asetilena itu yang rumus kimianya itu C2H2 ya. Nah, menghasilkan kalor sebanyak dia itu negatif 1300 ya kilojoule per mol. Nah, jika delta HF dari CO2 dan H2O itu masing-masing itu negatif 394 dan negatif 286 ya, 286. Nah, hitung delta HF dari C2H2 yang ditanya ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu nakku, itu buat persamaannya ya. Berarti C2 kan ini pembakaran sempurna ya kan, C2H2 ditambah O2, maka dia akan menghasilkan selalu CO2 ditambah H2O ya. Nah, setarakan berarti di sini dia dikali 2 ya. Terus di sini dia dikali 5/2 ya. Nah, udah. Dan dengan delta H berapa tadi? Negatif 1300 ya kilojoule per mol pastinya. Nah, ini sebelah kiri ya. Dan ini sebelah kanan. Dah, kita gunakan triaksi kita tadi. Berarti delta H tadi triaksinya apa? Kanan dikurang kiri ya. Berarti delta H sama dengan 2 dikali, kenapa 2? Karena CO2 itu kan koefisiennya 2. Jadi tetap ya dikali 2. Dikali berapa tadi? Negatif 788 ya, delta HF-nya.
ditambah dengan negatif H2O tadi berapa? 286 ya. 286. Sudah? Dikurang ini yang ditanya ya kan, delta HF dari apa? C2H2 ya kan? Nah, sekarang delta H itu masukkan negatif 1300 sama dengan langsung kalikan dan jumlahkan. Dia kita dapat nanti ini dikalikan lalu dijumlahkan negatif 1074 dah dikurang delta HF dari C2H2. Nah, pindahkan keluar yang tidak diketahui. Ini kan negatif, berarti di sini sudah jadi positif. Delta HF dari C2H2 itu sama dengan berarti negatif 1074, dia pindah ditambah jadinya 1300. Maka di sini kita dapat jawabannya delta HF dari C2H2 itu sama dengan negatif 226. Nah, bisa? Saya? Baik anak-anak, kita masuk ke yang terakhir itu ada namanya energi ikatan. Nah, penentuan perubahan entalpi yang berdasarkan energi ikatan itu, apa sih maksudnya energi ikatan, Bu? Jadi, energi ikatan itu sendiri, nakku, itu berarti energi yang diperlukan untuk memutus ikatan dalam 1 mol suatu senyawa berwujud gas, ingat ya, berwujud gas ya, pada keadaan standar ya, menjadi atom-atom penyusunnya. Nah, ingat, pengertian energi ikatan itu adalah energi yang diperlukan untuk memutus ikatan dalam 1 mol suatu senyawa berwujud gas pada keadaan STP menjadi atom-atom penyusunnya, ya. Nah, energi ikatan itu sendiri, energi ikatan ini bisa dibagi menjadi 3 jenis. Ya, dibagi menjadi 3. Itu yang pertama itu ada yang namanya energi atomisasi. Energi atomisasi. Apa sih energi atomisasi? Jadi pengertiannya itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan semua ikatan dalam 1 mol molekul menjadi atom-atom bebas. Atom-atom bebas ya. Nah, di sini dia dalam keadaan gas ya. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, misal di sini ada CH4 gas yang menghasilkan, dia kan
memutuskan ikatan dalam satu mol molekul menjadi atom-atom bebas, ya kan? Nah, dia menghasilkan atom-atom bebas. C gas ditambah dengan 4H. Nah, dengan delta H itu positif 1668 kilojoule. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini yang ditanyakan berapa energi atomisasinya, ya kan? Maka energi atomisasi dia berapa? Nah, molekul CH4 itu kan dia memiliki 4 ikatan CH, ya kan? CH kan? Nah, ini kan CH4. Jadi kan dia memiliki 4 ikatan dengan H. Si karbon ini memiliki 4 ikatan dengan H. 1, 2, 3, 4. Enggak? Nah, jika energi ikatannya si C ke H ini itu sama dengan 417 kilojoule. Maka berapa energi atomisasinya? Maka energi atomisasi dari CH4 ini, tadi kan dia punya 4 ikatan, ya kan? 4 ikatan. Nah, berarti 4 dikali dengan 1 ikatan itu berapa tadi? 417 kan? 417. Berarti kalikan, dia dapat itu 1668 kilojoule. Nah, inilah yang dimaksud dengan energi atomisasi. Seperti itu. Jadi yang kedua itu ada yang disebut dengan energi disosiasi ikatan. Nah, energi disosiasi ikatan yang diartikan dengan energi yang dibutuhkan untuk memutus salah satu, ingat ya, yang ini salah satu ikatan pada satu molekul atau senyawa, boleh juga senyawa dalam keadaan gas, ya aku. Nah, contoh ya. Misalnya CH4 gas, dia akan menjadi CH3, ingat ya, hanya satu, ya, ditambah H gas dengan delta H itu 431 kilojoule. Nah, di sini artinya apa? Berarti energi ikatan untuk memutuskan satu atom H dari molekul CH4, ya, sebesar 431 kilojoule. Nah, jadi di sini artinya itu energi ikatan untuk memutuskan satu atom H dari molekul CH4 itu dia sebesar 431 kilojoule. Energi ikatannya itu sebesar ini. Ya, anak, kita masuk yang ketiga. Jadi yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan energi ikatan rata-rata, ya. Energi ikatan rata-rata. Nah, apa pengertian
pengertiannya, Bu. Jadi pengertiannya ialah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan atom-atom pada suatu senyawa. Nah, perubahan entalpi atau yang sering kita sebut delta H itu ditentukan ya dari energi ikatan rata-rata ini, Nah, setiap zat yang terlibat dalam reaksi ini gitu. Setiap zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, jadi maksudnya di sini aku, delta H itu ditentukan dari energi ikatan rata-rata setiap zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, kita masuk ke rumus. Rumus apa yang bisa kita gunakan, Bu, untuk energi ikatan rata-rata itu? Nah, rumusnya itu nakku, delta H sama dengan jumlah energi reaktan dikurang jumlah energi produk ya. Nah, inilah dia rumus yang dapat kita gunakan. Nah, lalu bagaimana triasiknya, Bu? Nah, triasiknya itu dia bisa kita buat triasik ya. Bisa kita buat itu delta H Kika. Yang dimaksud Kika itu apa? Kiri kurang kanan ya, kiri kurang kanan. Nah, jadi kan kalau namanya ikatan itu kan kalian pernah dengar yang namanya ikatan H dengan H ya kan? O rangka 2O. Nah, atau C dengan O ya. Bayangkan aku ini ikatannya ini adalah tangan ya, tangan. Udah anggap saja ini tangan. Jadi di sini ingat kalau ada tangan berarti rumusnya adalah Kika, bukan kaki. Berarti tangan Kika. Kalau yang tadi itu adalah kaki, kiri kurang kanan, yang tadi kanan kurang kiri. Bisa? Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal ya. Jika diketahui itu ada dia O mengikat H itu sama dengan energi ikatannya adalah 464 kilojoule per mol. Lalu ada O rangkap 2O mengikat O itu energi ikatannya 500. Nah, dan dia ada H mengikat H itu energi ikatannya 436 kilojoule per mol. Nah, hitung besar yang diperlukan untuk menguraikan 9 gram ya, 9 gram uap air dengan persamaan 2H2O yang menghasilkan atau terurai menjadi 2H2 ditambah dengan O2. Nah, kita jawab.
Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menuliskan kembali reaksinya ya, persamaan reaksinya. Jadi ada dia 2H 2O yang terurai menjadi 2H2 ya, ditambah dengan O2. Sudah? Nah, cara menentukan delta H-nya itu seperti ini. Jadi yang ini kan kiri ya kan, dan ini kanan. Nah, sedangkan tadi triasi kita itu kiri dikurang kanan. Langsung kita masukkan yang sebelah kiri. Kita selesaikan dulu. Kan ada 2 dari ikatan H2O. O-nya mengikat berapa H? 2 juga kan? Berarti dia seperti ini. 2O mengikat H. Ya, bisa? Nah, lalu setelah yang kiri selesai, kita kurangkan dengan yang sebelah kanan. Nah, di sini juga ada 2 H mengikat H, ya, ditambah dengan O mengikat O. Nah, kalau sudah, kita masukkan nilainya. Berarti di sini kan 2 dikali O mengikat H 2 kali, berarti dia 4 jadinya ya kan. Jadi 1 2 dikali 2 jadi 4 ya. Nah, dikali berapa tadi O mengikat H itu ada 464 ya. 464. Sudah? 464. Lalu dikurang 2 dikali berapa tadi? 436 ya. 436 ditambah dengan 500. Nah, jadi dikalikan, dia di sini dapat 1856 dikurang ini dikalikan lalu ditambah ini, dia menjadi 1372 ya. Nah, maka kita dapat hasilnya itu 484 kilojoule. Tapi bukan ini jawabannya. Lihat, 484 kilojoule ini untuk berapa? 2 mol kan? Ini ya, untuk 2 mol H2O ya, untuk 2 mol. Nah, berarti ini untuk 2 mol. Nah, sedangkan yang diminta itu tadi 9 gram uap air. Nah, 9 gram uap air. Jadi, kalau ini dia 1 molnya itu berarti kalau untuk 1 mol itu berapa jadinya? Untuk 1 mol. 1 mol. Berapa jadinya? Berarti untuk 1 mol itu ada 242 kilojoule ya. Nah, untuk mencari 9 gram itu berarti kita harus mencari berapa mol itu ya. Berarti untuk mencarinya, mol itu rumusnya kan gram per mr ya. Jadi tadi gramnya 9 gram per mr-nya dari H2O itu dia berapa? Mr-nya ada 18 ya. 18. Berarti kalau 9 per 18 itu berarti setengah. Nah, berarti yang diminta soal itu Dia kan diminta setengah mol. Nah, kalau dia setengah mol berarti kita tinggal kalikan aja. 242 kan tadi 1 mol itu 242 ya. Dikali setengah. Berarti kita akan dapat di sini jawabannya 121 kilojoule. Sampai di sini bisa dimengertikan. Jadi cermati apa yang diminta soal. Kalau kalian gegabah, kalian bisa saja buat sampai di sini aja, dan itu salah ya. Jadi cermati apa aja yang diminta soal, bisa kan? Demikian penjelasan dari Ibu. Bila ada yang kurang dimengerti, silahkan diskusikan dengan Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di bab yang baru, dan salam SFD.